Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Simon Taguburi, NIM 22032454. Saya adalah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Malang, Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Nah, di sini saya akan memperjelaskan tugas video pembelajaran anatomi fisiologi tentang sistem endokrin. Dosen pengampu Henry Didiharto, Escape Nurse MPD. Sebelum saya memperjelaskan sistem endokrin, kita ketahui apa itu sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mengaruhi organ-organ lain. Yang kedua, kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu yang disebut tanpa saluran yang mengekresi hormon untuk mempengaruhi organ-organ lain. Fungsi kelenjar endokrin: 1. Menghasilkan hormon yang dialirkan ke darah guna diperlukan oleh jaringan tertentu. 2. Menghasilkan aktivitas kelenjar tubuh. 3. Merangsang aktivitas kelenjar tubuh. 4. Merangsang pertumbuhan jaringan. Kelima, mengatur metabolisme. Kelenjar dalam sistem endokrin. Yang pertama, 1. Hipotalamus. 2. Pineal. Yang ketiga, hipofisis. Keempat, tiroid. Yang kelima, paratiroid. 6. Timus. 7. Adrenal. 8. Pankreas. 9. Ovarium. 10. Testis. 1. Hipotalamus. Hipotalamus merupakan bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimia berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ dan sel-sel tubuh. Hipotalamus adalah bagian otak yang terdiri dari sejumlah nukleus dengan berbagai fungsi yang sangat peka terhadap steroid, glukokortikoid, glukosa, dan suhu. Fungsi hipotalamus. Fungsi hipotalamus juga berkaitan dengan kemampuan tubuh untuk mengendalikan beberapa hal lain, di antaranya 1. Denyut jantung. 2. Suasana hati. 3. Kualitas maupun kuantitas tidur. 4. Dorongan seks. 5. Pelepasan hormon dari banyak kelenjar termasuk kelenjar pituitari. 2. Kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan pantun dan mengatur irama tidur alami atau irama sirkadian. Fungsi kelenjar pineal: 1. Memproduksi melatonin. 2. Untuk meregulasi siklus tidur. Yang ketiga, berperan dalam meregulasi kerja kelenjar pituitari. 5. Mempengaruhi sekresi hormon seks. 6. Membantu metabolisme obat. 7. Tempat untuk mengatur pigmentasi kulit. 8. Berhubungan dengan sel-sel yang sensitif cahaya. Yang ketiga, kelenjar hipofisis atau master of gland. Lobus anterior menghasilkan hormon FSH atau LH, prolactin growth hormone atau somatotrop, TSH, ACTH. Yang kedua, lobus intermediate menghasilkan melanosit stimulating hormone atau MSH. Ketiga, lobus posterior menghasilkan ADH dan oksitosin. Yang keempat, kelenjar tiroid atau kelenjar gondok.
Terletak di leher bagian depan di sebelah bawah laring dan terdiri dari dua buah lobus, yaitu hormon yang dihasilkan satu hormon tiroksin yang disebut T4, yang kedua hormon triiodontironin yang disebut T3, yang ketiga hormon kolsitotin, yang keempat hormon ini dibuat di folikel jaringan tiroid dari asam amino atau tiroksin yang mengandung iodium. Yang kelima, kelenjar paratiroid atau kelenjar anak kondom. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Kelenjar gondok merupakan kelenjar hasil penimbunan hormon somatotrop atau hormon pertumbuhan. Struktur berjumlah 4 kelenjar kecil yang saling berdekatan dan terletak di belakang kelenjar tiroid. Organ targetnya yaitu tulang, ginjal, dan GI tract. Hormon yang dihasilkan adalah PTH atau parat hormon yang berfungsi untuk mengatur konsentrasi ion kalsium dalam cairan ekstraseluler. Hormon paratiroid meningkatkan kalsium darah dengan cara merangsang reabsorpsi kalsium di ginjal. Fungsi yaitu metabolisme kalsium dan fosfor. Yang kedua, meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang. Yang ketiga, meningkatkan absorpsi kalsium yang disebut Ca di GI tract. Yang keenam, kelenjar timus. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Fungsi kelenjar ini sebagai berikut. 1. Memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit atau sel T. Yang kedua, mengaktifkan pertumbuhan badan. Yang ketiga, mengontrol kekebalan tubuh. Keempat, mengurangi aktivitas pertumbuhan kelamin. Timus berbesar sewaktu pubertas dan mengecil setelah dewasa. Kelenjar ini merupakan kelenjar penumbuhan hormon somatotrop atau hormon pertumbuhan dan setelah dewasa tidak berfungsi lagi. 7. Kelenjar adrenal atau kelenjar anak. Ginjal atau kelenjar suprarenalis adalah kelenjar endokrin yang berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Kerja kelenjar adrenal ini diatur oleh kelenjar pituitari atau hipofisis dan terdiri dari dua bagian utama, yaitu korteks adrenal yang disebut bagian luar, yang kedua medula adrenal yang disebut bagian dalam. 8. Kelenjar pankreas merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Hormon endokrin pankreas diproduksi di bagian pulau Langerhans. Di dalam pulau-pulau Langerhans terdapat sel alfa, sel beta, dan sel delta. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon insulin yang diekspresikan oleh sel beta. Yang kedua, hormon glukagon yang diekspresikan oleh sel alfa. Yang ketiga, hormon somatostatin yang diekspresikan oleh sel delta. 9. Kelenjar ovarium. Sepasang organ berbentuk buah kenari ovarium terdiri dari dua lapisan utama, yaitu korteks bagian luar dan medula di bagian pusat. Yang kedua, kelenjar ovarium menghasilkan dua macam hormon, yaitu hormon estrogen berperan penting dalam mengatur siklus menstruasi dan mengatur sistem reproduksi. Yang kedua, hormon progesteron berperan penting dalam mengatur siklus menstruasi, perkembangan ovum, dan ciri kelamin sekunder wanita. 10. Kelenjar testis. Kelenjar testis terletak di bagian interstitial testis. Kelenjar ini dibentuk oleh sel-sel leading dan menghasilkan hormon relaksin dan testosteron. Hormon relaksin berperan dalam mengatur reaksi otot-otot yang berkaitan dengan
sifat kelamin.